Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Rani Latifatur Rahma, dan rekan saya Dia Ayu Lestari, di mana kelompok kami akan mempresentasikan mengenai mata kuliah kewirausahaan, di mana di dalamnya akan menjelaskan mengenai pengertian kewirausahaan, manfaat kewirausahaan, fungsi wirausaha, karakteristik wirausahawan yang berhasil dan karakteristik wirausahawan yang gagal, yang akan dijelaskan pertama kali oleh saudari Dia Ayu Lestari. Kepadanya dipersilakan. Untuk materi yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi kewirausahaan. Jadi kewirausahaan berasal dari dua kata, yaitu wira dan usaha. Wira yang berarti kesatria, pahlawan, ataupun pejuang, dan usaha berarti bekerja atau melakukan sesuatu. Jadi kewirausahaan adalah pejuang tangguh yang bekerja dan melakukan sesuatu. Menurut Zimmerer, kewirausahaan adalah suatu penerapan kreatif dan inovasi dalam memecahkan persoalan serta menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Menurut Soeharto Prawiro, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha dan perkembangannya. Untuk materi selanjutnya yaitu manfaat kewirausahaan. Manfaat kewirausahaan yang pertama yaitu menambah daya tampung tenaga kerja, kemudian sebagai generator pembangunan lingkungan, kemudian menjadi contoh bagi masyarakat lain, serta dapat memberikan pekerjaan pada orang lain. Dari beberapa manfaat tersebut, ada dua dharma bakti kewirausahaan terhadap pembangunan bangsa. Yang pertama, sebagai pengusaha, memberikan dharma baktinya dalam melancarkan proses produksi, distribusi, serta konsumsi. Yang kedua, sebagai pejuang bangsa dalam bidang ekonomi, meningkatkan ketahanan nasional yang mengurangi ketergantungan pada bangsa asing. Materi selanjutnya yaitu fungsi kewirausahaan. Fungsi dan peran kewirausahaan dapat dilihat melalui dua pendekatan, yaitu yang pertama secara mikro. Secara mikro ini, kewirausahaan memiliki dua peran, yaitu yang pertama sebagai penemu atau inovator, dan yang kedua sebagai perencana atau planner. Pendekatan yang selanjutnya yaitu secara makro. Secara makro ini, kewirausahaan menciptakan kemakmuran, pemerataan kekayaan, dan kesempatan kerja yang berfungsi sebagai mesin pertumbuhan perekonomian bagi suatu negara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh saudari Rani, kepadanya kami persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Dia, bahwa yang selanjutnya yaitu mengenai karakteristik wirausahawan yang berhasil. Bagaimana sih cara kita melihat wirausahawan itu berhasil atau tidaknya? Karakteristik yang pertama yaitu memiliki visi dan tujuan yang jelas, di mana karakteristik ini berfungsi untuk menebak kemana langkah dan arah yang dituju, sehingga dapat diketahui langkah yang harus dilakukan oleh si pengusaha tersebut ke depannya. Yang kedua yaitu inisiatif dan selalu proaktif. Yang ketiga yaitu berorientasi pada prestasi. Yang keempat yaitu berani mengambil resiko, di mana karakteristik ini merupakan sifat yang harus dimiliki dan wajib dimiliki oleh seorang pengusaha kapanpun dan dimanapun, baik dalam bentuk uang maupun waktu. Yang kelima yaitu kerja keras. Yang keenam yaitu bertanggung jawab. Bertanggung jawab di sini maksudnya yaitu bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dijalankannya, baik sekarang maupun yang akan datang. Yang ketujuh yaitu komitmen pada berbagai pihak. Yang kedelapan yaitu ketegasan, di mana tidak mengulur-ngulur waktu dalam mengambil keputusan. Kecepatan dianggap sebagai kunci kesuksesan dari seorang kewirausahawan. Yang kesembilan yaitu pelaku, di mana menentukan suatu tindakan dan melakukannya secara tepat dan tepat. Karakteristik yang 10 yaitu ketetapan hati, di mana mengimplementasikan usaha dengan komitmen yang total, tidak setengah-setengah, tidak menyerah saat mengalami sebuah kesulitan ataupun di dalam posisi titik yang terendah. Yang ke-11 yaitu berdedikasi, memiliki dedikasi total terhadap usahanya. Yang ke-12 yaitu kesetiaan.
kesetiaan, mencintai usaha mereka sehingga efektif dalam menjual produk bagi kemajuan usahanya. Yang ke-13 yaitu terperinci. Yang ke-14 bertanggung jawab atas dirinya dan tidak bergantung kepada orang lain. Dan yang terakhir, poin karakteristik kewirausahawan yang berhasil yang ke-15 yaitu distribusi. Mendistribusikan atau mendelegasikan sebagian dari tugas wewenang dan tanggung jawab kepada orang lain, baik itu kepada karyawan ataupun reseller yang lainnya. Poin yang selanjutnya yaitu mengenai karakteristik kewirausahawan yang gagal. Wirausahawan yang gagal itu yang pertama dapat dilihat dari tidak kompetennya dalam material, tidak kompeten atau tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang bagaimana mengelola usaha yang dia miliki. Itu tuh merupakan faktor penyebab utama yang membuat perusahaan atau usaha itu kurang berhasil. Yang kedua, yaitu kurang berpengalaman baik dalam kemampuan teknik, kemampuan memvisualisasikan usaha, kemampuan mengkoordinasikan, keterampilan mengelola sumber daya manusia, maupun kemampuan untuk mengintegrasikan operasi perusahaan atau usaha yang dimiliki oleh wirausahawan tersebut. Yang ketiga, yaitu kurang dapat mengendalikan keuangan. Karakteristik wirausahawan yang gagal selanjutnya yaitu yang keempat adalah gagal dalam perencanaan. Perencanaan merupakan titik awal dari sebuah kegiatan dalam berusaha. Sekali gagal dalam perencanaan, maka imbasnya akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan usaha yang akan dia rintis selanjutnya. Yang kelima yaitu lokasi yang kurang memadai atau mendukung. Lokasi usaha yang strategis merupakan faktor yang menentukan keberhasilan usaha itu ke depannya. Lokasi yang tidak strategis dapat mengakibatkan perusahaan itu sukar beroperasi karena kurang efisien. Yang keenam yaitu kurangnya pengawasan peralatan. Yang ketujuh yaitu sikap yang kurang bersungguh-sungguh dalam berusaha. Sikap yang setengah-setengah terhadap usaha yang akan dirintis akan mengakibatkan usaha yang dilakukan itu menjadi labil dan selanjutnya akan mengalami kegagalan. Dengan sikap setengah hati, kemungkinan gagal itu sangatlah besar. Yang kedelapan yaitu ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan. Baiklah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Apabila teman-teman masih ada yang belum jelas, mohon untuk ditanyakan. Terima kasih.